Shalom, anak-anak, remaja, Bapak Ibu dan juga orang tua kami kaum sepuh. Kita bersyukur hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam kebaktian rumah tangga di keluarga kita masing-masing. Dan hari ini kita akan kembali dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan membaca bersama Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Marilah kita bersatu di dalam doa. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, itulah yang melindungi hati dan pikiran kami, sehingga di dalam penguasaan dari Roh Kudus, kami yang lemah ini boleh menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Berkata-katalah ya Bapa, kami telah sedia mendengarkannya. Terpujilah Allah Bapa di dalam surga. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua kami kaum sepuh. Bagi orang Indonesia, makan itu lambang dari keakraban. Biasanya soal makan ini kita cukup terbuka ya. Makan dengan siapa saja rasanya kita tidak keberatan. Termasuk dalam kegiatan-kegiatan gereja. Sering diadakan perjamuan kasih. Saya ini suka juga makan di warteg. Warteg itu saudara, wah kaya dengan pertemuan orang yang berasal dari latar belakang yang bermacam-macam. Guru makan di warteg saudara, pegawai negeri ada juga yang makan di warteg, tukang beca makan di warteg, buruh makan di warteg, orang kerja bangunan makan juga di warteg. Saya pendeta juga makan di warteg. Rasanya akrab saudara-saudara satu dengan yang lain. Kadang-kadang pakai angkat kaki juga saudara, supaya lebih santai, lebih nikmat makannya. Tapi saudara, soal makan, orang Yahudi punya ya katakanlah semangat yang lebih eksklusif lah, lebih tertutup. Jadi mereka tidak makan dengan sembarang orang. Karena bagi mereka kalau kita makan dengan seseorang, seseorang itu pastilah saudara. Kalau saudara, pastilah kita memberi diri untuk dia. Kita membela dia, kita mengasihi dia, kita siap berkorban untuk dia. Demikian juga dia untuk kita begitu. Karenanya biasanya orang Yahudi ini pilih-pilih siapa yang akan mereka ajak makan. Nah, saudara-saudara, kisah di mana Tuhan Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai. Yesus makan di rumah Matius, demikian juga dengan murid-muridnya. Kisahnya menjadi istimewa karena Matius, para pemungut cukai itu kan dianggap sebagai orang berdosa dalam masyarakat Yahudi. Nah, penjelasannya begini saudara-saudara. Kala itu kan orang-orang Yahudi tengah dijajah oleh kekaisaran Romawi. Nah, salah satu cara dari penjajah Romawi itu untuk mengambil keuntungan dari
orang Yahudi adalah dengan memberlakukan pajak kepada mereka. Pajak ini saudara-saudara pasti sangat memberatkan. Supaya tidak ada konfrontasi langsung, tidak ada konflik langsung dengan orang-orang Romawi, maka orang-orang Romawi ini memperalat atau memakai orang Yahudi untuk menjadi penagih pajak. Nah, saudara-saudara, dengan cara ini diharapkan konflik tidak terjadi, pemberontakan tidak terjadi. Karena yang saling bersentuhan soal pajak ini kan hanya di antara orang Yahudi saja. Bahkan orang yang memungut pajak ini, pemungut cukai ini saudara, itu menambah beban pajak kepada rakyat karena mereka juga mengambil bagian mereka, mengambil keuntungan juga sebagai bayaran dari jasa mereka memungut pajak. Kebanyakan pemungut cukai ini orang-orang kaya, termasuk saya kira Matius. Tapi secara sosial mereka dianggap antek-antek penjajah. Mereka dianggap orang-orang yang kejam terhadap teman-teman sebangsanya. Mereka dianggap sebagai pribadi-pribadi yang mengambil keuntungan dari masyarakat Yahudi yang kala itu sudah sangat menderita, dan karenanya mereka dianggap berdosa, dan karena berdosa mereka harus dijauhi. Karena itulah sikap Tuhan Yesus dan para muridnya dalam kisah ini menarik. Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, murid-murid Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai itu. Tapi saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus melakukan satu sikap, kan sebetulnya itu bukan sikap yang tanpa dasar. Biasanya saudara ada penjelasan selanjutnya dari sikap itu. Dan rupanya saudara makan bersama dengan banyak pemungut cukai dan orang berdosa dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para muridnya sebagai simbol dari bagaimana Tuhan Yesus membuka ruang kesempatan dalam hidup ini kepada mereka yang berdosa itu untuk bertobat. Orang yang berada dalam dosa itu kan saudara tengah berada di dalam kungkungan, di dalam jerat, di dalam lingkaran setan yang sangat sulit membuat mereka bisa keluar. Perlu ada tangan yang membantu mereka bangkit dari keterpurukan akibat dosa. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu bukan membenarkan apa yang menjadi perbuatan-perbuatan buruk dari para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Yang Tuhan Yesus mau lakukan lewat tindakannya ini adalah ada ruang kesempatan di mana mereka bisa berubah. Kalau kita bersedia menjadi sahabat bagi mereka. Kalau kita bersedia menjadi saudara bagi mereka. Kalau kita bersedia tidak menghakimi mereka. Kalau kita bersedia memberikan maaf kepada mereka. Kalau kita bersedia makan bersama-sama dengan mereka. Dan inilah Bapak Ibu dan Saudara yang menjadi pesan penting bagi kita gereja zaman ini. Gereja yang seharusnya juga mau hadir di tengah-tengah mereka yang terpuruk, terkungkung, ada dalam jerat, ada dalam lingkaran setan dari penguasaan dosa. Kadang sebagai gereja Tuhan kita melakukan sikap yang keliru. Kalau orang berdosa, wah itu kita anggap batu pijakan supaya kita terlihat lebih mulia, lebih saleh. Kalau ada orang yang melakukan dosa, wah itu kesempatan bagi kita untuk menghadirkan privasi dia yang aib itu menjadi konsumsi publik yang bisa kita santap bersama-sama.
Tuhan Yesus dan para murid memberikan kepada kita keteladanan yang sangat luhur mulia. Jadilah sahabat bagi mereka. Jangan jijik kepada orang yang berbuat dosa. Karena kita pun bisa melakukan hal yang sama. Kita pun manusia, sama-sama rentannya dengan mereka. Beri kesempatan. Beri maaf. Luruhkan apa yang menjadi akar pahit dalam hidup ini jikalau kita pernah disakiti oleh orang lain. Mampukan diri kita untuk menjadi penolong bagi dia. Mari saudara, kita makan bersama-sama dengan mereka. Karena dalam hidup mereka yang barangkali begitu buruk dan penuh keputusasaan itu, saat ini tengah berada dalam situasi yang begitu sepi dan hampa. Jadilah pribadi yang tetap mau menghampiri mereka, sama seperti Tuhan Yesus menghampiri mereka. Jadilah jalan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka bisa bertobat dan bisa kembali kepada Allah, Sang Pemilik hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam hidup ini ada banyak orang yang harus kami ajak makan bersama, yang harus kami pandang sebagai saudara, yang harus kami pandang sebagai sahabat, yang harus kami kasihi, kami beri kesempatan, kami beri maaf. Mereka yang sudah terlalu jauh dari Tuhan oleh karena dosa-dosa mereka. Terima kasih kalau malam ini Tuhan tolong kami, melalui firman-Mu kami dikuatkan, sehingga kami diarahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi jalan Tuhan bagi mereka. Tolonglah kami agar kami tetap mengasihi mereka. Dengan mengasihi mereka kami tidak merasa jijik, kami tidak merasa lebih benar, namun kami dapat berada dalam sudut pandang mereka, sudut pandang di mana kami sungguh membutuhkan pertolongan. Dalam keterpurukan kami butuh sahabat dan saudara. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.